Saudara, apa kabarnya? Ini bulan terakhir di tahun 2021, saya berharap Bapak Ibu tetap semangat untuk menyongsong tahun 2022. Saya percaya akan banyak perkara-perkara baik, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan di tahun 2022. Dan saya berharap kita jadi orang-orang yang tetap punya pengharapan, walaupun di tengah-tengah masa-masa yang mungkin yang menurut gambaran kita juga belum ada gambaran. Tapi saya percaya di tahun 2022 Tuhan sudah siapkan selalu banyak perkara-perkara yang baik, yang ajaib. Nah Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini sama-sama kita pengen belajar selalu ada harapan. Ini kita belajar tentang nama-nama Tuhan, ya selalu ada harapan. Bapak Ibu, saya percaya banget apapun keadaan kita, sesusah apapun keadaan kita, kalau ada harapan, masih ada kemungkinan jadi suatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah kita sama-sama pengen baca dalam Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 1-nya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita pengen belajar tentang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah Bapak Ibu Saudara, nama itu kadang-kadang orang berpikir apa sih artinya sebuah nama. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang namanya kadang-kadang antik-antik aneh-aneh. Ada yang namanya gentong lah, apa segala macam. Itu saya percaya Bapak juga punya maksud lah, walaupun namanya gentong sekalipun. Ya kan? Nah saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, kita dikasih nama oleh orang tua kita juga punya tujuan. Jadi bukan sekedar nama, tapi orang tua kita punya tujuan. Seperti nama saya percaya Papa saya punya tujuan kasih nama saya. Ya, nama Chinese saya itu Wan Chun. Wan itu juta, Chun itu musim semi. Jadi kalau diartikan berjuta-juta musim semi. Nah saya percaya Bapak saya punya tujuan. Enggak semua nama anaknya sama semua, karena punya tujuannya beda-beda. Nah saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, kalau dia dalam Alkitab ada nama-nama juga, dalam tokoh-tokoh Alkitab ada nama-nama, saya percaya juga punya tujuan, bukan sekedar nama. Seperti contohnya Saulus menjadi Paulus, itu kan punya tujuan, ya kan, bukan sekedar nama. Nah, kalau kita pagi hari sama-sama pengen belajar tentang penasehat yang ajaib, artinya ada harapan di tengah kekelaman. Saya percaya banget Bapak Ibu Saudara, kita harus temuin juga apa sih maksud Tuhan dengan nama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah jadi kita bisa belajar, kita tahu nih ketika Tuhan memberikan satu pewahyuan, ketika Tuhan memberikan satu tujuan, ketika kita belajar tentang penasehat yang ajaib, kita tahu nih apa sih maksudnya penasehat yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, dalam minggu ini kita pengen belajar tentang harapan di tengah kekelaman. Ada seorang profesor Bapak Ibu Saudara, dia mempraktekkan 2 ekor katak dimasukkan dalam satu wadah. Yang satu wadahnya ditutup rapet-rapet, tapi ada lubang udara lah, tapi gelap gulita. Yang satu dikasih wadah yang sama, ditutup rapet, dikasih celah sedikit, ada sinar masuk. 2 hari kemudian, profesor itu ngelihat, katak yang gak ada sinarnya sama sekali, katak itu mati. Katak yang ada sinar sedikit, hidup.
Kenapa bisa hidup? Sementara ini mati. Karena ada sinar. Katak ini berpikir masih ada harapan. Bisa jadi juga dua orang yang sama-sama dipecat dalam satu perusahaan yang sama. Yang satu bisa exciting, yang satu bisa depresi. Bisa jadi juga dua orang gadis yang diputus pacarnya. Yang satu bisa bunuh diri, yang satu bisa cari yang lain. Apa yang membedakannya? Harapan. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kehidupan kita, kalau kita hidup masih dengan harapan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa buat perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita masih bisa buat hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita dapat hidup dengan pengharapan walaupun di tengah kekelaman bila Sang Penasehat ajaib menyertai kita. Artinya saya percaya banget kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya banget selalu ada harapan dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang penasehat ajaib bukan seorang yang cuma nasehatin aja, tapi dikatakan ini penasehat ajaib. Ajaib itu perkara yang bukan biasanya, tapi ini perkara yang luar biasa. Yang lain daripada biasanya. Maka dikatakan penasehat ajaib. Kalau kita datang kepada seorang konselor, ya mereka cuma bisa kasih nasihat yang mungkin notabene kita ngomong gini, gue juga udah ngerti. Paling kadang-kadang dikatain, sabar ya Pak. Kita udah paham. Ada seorang nanya sama saya, dia nanya begini. Kok doa yang mujarab tuh doa seperti apa ya? Saya lagi punya beban berat. Saya ngomong doa yang mujarab, nggak ada doa yang mujarab ya. Kita makan obat yang ngomongin obat dewa pun masih ada prosesnya. Cuman Tuhan. Terus saya ngomong, udahlah kamu mendingan konseling aja. Dia ngomong gini, saya sudah konseling Pak. Sudah ke ustadz, sudah ke pendeta. Jawabannya cuma satu, sabar. Terus saya telepon dia nggak jawab, nggak angkat. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya benar-benar dalam kehidupan kita semua orang tuh butuh penasehat, bukan cuma nasehatin aja, tapi kalau saya percaya banget kalau dia ketemu Tuhan yang disebut Sang Penasehat Ajaib, saya percaya dia pasti punya solusi. Nah sama kita juga, kalau kita punya masa-masa dalam kehidupan kita, masa-masa yang kelam, masa-masa yang gak enak, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu Sang Penasehat Ajaib, pasti kita temu jalan. Ya jadi Bapak Ibu, sekalipun pintu-pintu tertutup, saya percaya Sang Penasehat Ajaib akan memberikan satu pintu yang terbuka, yang tak terduga. Saya percaya banget Bapak Ibu, kalau ketika jalan-jalan yang buntu sekalipun, Sang Penasehat Ajaib bisa memberi jalan setapak untuk kita melaluinya. Saya percaya banget. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, ajaib itu bicara juga dengan fantastis, ya kan? Bicara juga dengan ini perkara yang benar-benar kalau Tuhan kasih solusi itu solusi yang mungkin nggak pernah kepikiran sama kita. Ini penasehat ajaib. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara tentang Sang Penasehat Ajaib ini. Nah Bapak Ibu, Sang Penasehat Ajaib yang pertama adalah memahami keadaan kita. Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kalau kita datang ke satu konselor, dia pasti tanya dulu, cita-cita dulu, apa problemnya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu segala macam. Dia tanya-tanya. Semua dia tanya-tanya masa lalunya gimana segala macam supaya tahu. Kalau kita datang ke dokter pun dokter nanya, keluhannya apa? Sakitnya di mana? Apa yang dirasain? Kan ditanya-tanya juga. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Sang Penasehat Ajaib ini berbeda dari konselor. Dia berbeda dari dokter. Maka dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 24-25 dikatakan gini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, dikatakan, karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, dikatakan, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tahu banget Bapak Ibu Saudara, apa sih yang jadi persoalan dalam kehidupan kita? Tuhan tahu banget. Kita datang kepada Tuhan, nggak usah Tuhan tanya, ada problem apa? Nggak usah, Tuhan tahu. Dia nggak tanya juga apa dalam hati kita, Tuhan nggak tanya, tapi Tuhan tahu. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, saya percaya banget Bapak Ibu, Tuhan tuh Sang Penasehat Ajaib yang benar-benar memahamin banget keadaan kita.
Nah kalau kita tahu Bapak Ibu, kalau Tuhan benar-benar memahami keadaan kita, saya percaya dikatakan di sini, karena ia mengenal mereka semua dan dikatakan sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau kita datang kepada orang lain, kepada siapapun juga, kadang-kadang mereka nggak bisa memahami keadaan kita. Kita suruh dengar lama-lama aja, kadang-kadang kita udah nggak betah. Tapi sang penasehat ajaib ini, walaupun dia tahu keadaan kita, Tuhan gak pernah ngomong gini, lu diam aja, gue kasih jawabannya. Gak pernah, ya kan? Tapi kalau kita datang kepada teman-teman kita, kadang-kadang teman-teman kita ngebetein, udah lu gak usah banyak ngomong deh. Gue udah tahu kok persoalan lu, gue udah tahu masalah lu, ini jawabannya. Nah tapi dikatakan, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu. Jadi kalau Tuhan tahu apa yang jadi persoalan hidup kita, apa sih yang harus kita lakuin? Tuhan tahu loh keadaan kita. Apa yang harus kita lakuin? Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita ini menjadi pribadi yang tanda kutip, sok pinter. Kita datang sama Tuhan dengan solusi-solusi kita. Kita datang dengan jalan-jalan kita. Seakan-akan kita lebih tahu daripada Tuhan. Tapi pernah gak kita datang kepada Tuhan dan kita diam aja? Tunggu jawaban. Apa sih Tuhan pengen ngomong sama kita? Tuhan udah tahu loh keadaan kita. Tuhan tahu stres kita, Tuhan tahu depresi kita, Tuhan tahu jalan buntu kita, Tuhan tahu jalan kekelaman kita. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan paham banget. Masalahnya kita nggak mau. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sang penasehat yang ajaib yang memahami keadaan kita, coba kita belajar datang. Nggak usah ngomong keluh kesah kita. Duduk diam. Tenangin diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita menderita. Tuhan tahu kita lagi senang. Tuhan tahu semuanya. Nggak ada yang tersembunyi Bapak Ibu Saudara. Nah maka saya katakan tadi, kalau kita punya sang penasehat ajaib, saya percaya selama itu juga kita punya harapan. Saya percaya banget. Solusinya beda dengan solusi yang kita pikirin. Jalannya beda dengan jalan yang kita pikir, yang kita siapin segala macam. Karena Tuhan paham banget. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo, banyak hal-hal yang unik yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Kadang-kadang kadang-kadang kita terlalu remehin juga apa yang kita dengar dari Tuhan. Kita ngomong, Tuhan begini, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah itu Bapak Ibu yang pertama, jadi kita harus benar-benar yakin nih, sang penasehat ajaib itu benar-benar memahami keadaan kita. Dia benar-benar memahami keadaan kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, sang penasehat ajaib itu memperdulikan diri kita. Kadang-kadang dunia sekitar kita nggak peduli sama kita. Mereka peduli sama orang-orang yang dekat sama dia saja. Tuhan nggak peduli sama kita. Kapanpun, dimanapun, waktunya di apapun, mau 24 jam sekalipun Tuhan siap datang dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42 dikatakan begini. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Nah Bapak Ibu perhatiin, dikatakan gini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dia ngomong, sambil berlutut, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kusta itu penyakit yang menular. Tapi di sini Yesus katakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Artinya benar-benar Tuhan tuh benar-benar pribadi sang penasihat yang ajaib bukan cuma sekedar memahami keadaan kita. Tapi dia benar-benar peduli dengan keadaan kita. Dia benar-benar mau nolongin keadaan kita. Dia benar-benar mau ngangkat kita. Dia benar-benar menyembuhkan kita. Bukan sekedar pahamin aja. Tapi jelas dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah sembuh. Nah, sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengenal nama Tuhan dengan benar, sang penasehat ajaib yang benar-benar mempedulikan kita. Kalau sang penasehat ajaib itu ada dalam kehidupan kita, betapa pedulinya kita kepada orang-orang yang notabene-nya butuh akan kita. Kadang-kadang kita terlalu banyak alasan untuk kita menolak dengan cara kasar pun maupun dengan cara halus. Sorry, nggak punya waktu. Lain kali aja. Tapi Tuhan nggak pernah loh Bapak Ibu Saudara. Dia nggak ngomong sama yang sakit kusta ini, sorry saya lagi sibuk, mungkin minggu depan lagi aja datang. Dia nggak ngomong hal-hal yang menolaknya, tapi dia ngomong gini, waktu Yesus lihat dia yang saya katakan tadi di awal, Tuhan sudah memahami keberadaan orang kusta ini, Tuhan sudah tahu dan sudah ngerti apa maksud orang kusta ini. Maka dikatakan gini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, saya pernah katakan ini, nggak tahu Bapak Ibu lupa apa ingat. Segala sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mendasarkan pekerjaan kita atau pelayanan kita berdasarkan kasih, semuanya nggak ada guna. Benar-benar nggak ada guna. Dulu sekali, saya pernah cerita ini, Bapak Ibu masih ingat nggak? Saya nggak tahu. Saya tuh pernah mimpi Bapak Ibu Saudara. Mimpi doain orang. Saya doa tengkang-tengking. Gak nembus. Benar-benar gak nembus. Tuhan ngomong gini, pakai kasih. Pakai kasih. Doa dengan kasih. Nembus loh. Dari situ saya berpikir gini, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan tanpa kasih, jujur saya pengen katakan gini, nggak ada arti. Kita mau habis-habisan pelayanan tanpa dasarnya kasih, nggak ada arti. Kita boleh memberi gunung kehidupan kita, harta kita semuanya tanpa kasih, nggak ada arti. Itu jelas dikatakan dalam 1 Korintus 13. Nggak ada guna. Nah maka itu Bapak Ibu saya dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dia mengulurkan tangannya, menjamahnya, dikatakan aku mau jadilah engkau tahir. Tuhan paham dan Tuhan peduli. Sang penasehat ajaib itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, kalau kita punya sang penasehat ajaib dalam kehidupan kita, ada harapan dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, sekelam apapun dalam kehidupan kita, ada harapan. Ya, ada harapan. Nah, dikatakan ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, serahkan segala kekhawatiran kepadanya, tapi kalau dalam bahasa terjemahannya dikatakan sebab dia yang mempedulikan kamu. Tuhan peduli Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita selain ngomong sama orang, sudah sampai berbusa sekalipun, orang kadang-kadang gak peduli. Dunia bisa ketawa waktu kita sama-sama ketawa, tapi dunia gak pernah ikut menangis kalau kita menangis. Sama dengan gini, teman bisa tertawa terbahak-bahak waktu kita sama-sama bahagia sama dia. Waktu kita sedih, waktu kita nangis, bisa jadi mereka meninggalkan kita dan mereka gak mau nangis sama kita. Tapi Tuhan, ketika kita tertawa, Tuhan bisa ikut tertawa. Ketika kita menangis, Tuhan mau nangis sama-sama kita.
Itu bukti Tuhan peduli sama kita. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sang penasehat ajaib itu memperdulikan hidup kita. Jadi Bapak Ibu datanglah kepada Yesus karena dia sungguh memahami kita dan dia peduli sama kita. Jadi Bapak Ibu jangan ragukan kasih Tuhan. Ya, jangan ragukan kemurahan Tuhan. Yang ketiga, sang penasehat ajaib mampu menyediakan jalan keluar. Ya, sang penasehat ajaib mampu menyediakan jalan keluar. Nah, jalan keluar ini bicara tentang tuntunan Tuhan. Ya, tentang tuntunan Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 14 27 dikatakan begini, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah Bapak Ibu perhatiin dikata gini, Tuhan tuh gembala yang baik. Sang penasehat ajaib ini gembala yang baik. Nah saya pengen kilas balik sebentar di ayat yang tadi ya, di dalam Yesaya tadi dikatakan gini. Ayat 23 saya pengen kilas balik sebentar dikatakan gini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Ya dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa. Dikatakan gini, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngalamin kesuraman, Bapak Ibu ngalamin kekelaman, itu nggak bakal selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Ada masanya itu selesai. Ada masa itu selesai. Nah dikatakan gini, bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Ya dikatakan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Jadi saya percaya banget gini, kehadiran Tuhan dikatakan ayat ke-5-nya Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir. Ya, seorang anak telah lahir, dikatakan seorang putra telah diberikan bagi kita. Yesus, sang penasehat ajaib. Ya, di bulan Desember ini, sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan. Dia hadir buat kita, sang penasehat ajaib ini. Nah, maka itu yang ketiga tadi, Tuhan itu mampu menyediakan jalan keluar. Sekalipun di tengah-tengah kelam, di tengah-tengah masa sukar, yang mungkin notabene-nya waktu itu orang udah gak bisa ngebayangin, aduh jadinya apa di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti tengah-tengah sekarang kita lagi pandemik ini. Kita kadang-kadang gak terpikir, apa sih solusinya di tengah-tengah pandemik ini? Kita kadang-kadang sudah berpikir, waduh akhir tahun boleh jalan-jalan. Kenyataannya PPKM level 3. Kita gak tahu. Kita berpikir COVID yang kemarin yang terakhir itu sudah selesai. Enggak taunya ada Omikron. Langsung diomongin ada gelombang ketiga lah segala macam. Bapak Ibu jangan aminin gelombang ketiga. Doain supaya gelombang 3 itu enggak terjadi. Jangan kita ngomong gini, puji Tuhan gelombang 3. Ini bukan soalnya kelas Bapak Ibu Saudara. Iya. Tapi apa sih yang solusinya apa? Nah maka saya katakan tadi, sang penasehat ajaib mampu menyediakan jalan keluar. Dia bisa kasih tuntunan buat kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu gak usah takut, mau Omikron, mau Omega, mau apalah, terserahlah. Bapak Ibu yang penting jangan takut. Ya, maka dikatakan gini, akulah gembala yang baik. Saya percaya banget gembala yang baik tak akan membiarkan kita ketika kita terpapar apapun juga. Nggak pernah Tuhan tinggalin kita. Terus dikatakan, dan aku mengenal domba-dombaku. Dia tahu loh, kadar kapasitas kita, kemampuan kita, tekanan kita seperti apa, sekuat apa. Tuhan tahu. Kalau kadar kapasitas kekuatan kita, tekanan kita cuma 10 kilo, Tuhan nggak kasih kita 50 kilo. Seperti papa yang baik atau mama yang baik. Dia tahu anaknya kuat cuma angkat 2 kilo, dia nggak suruh angkat 100 kilo. Tuhan kenal banget. Nah maka dikatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang jangan sampai gini ya,
Tuhan tahu kita, tapi kita nggak tahu Tuhan kita. Akhirnya kita ngalamin putus pengharapan. Banyak orang kenapa sih putus pengharapan? Karena dia nggak kenal Tuhan. Maka saya ngomong begini, orang itu nggak bakal pernah meninggalkan Kristus kalau dia punya pengalaman dengan Tuhan. Nggak bakal. Kalau dia bisa meninggalkan Kristus, dia pasti nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Mungkin aja dia nggak pernah jumpa dengan Tuhan. Jadi nggak mungkin. Ya. Nah terus ayat 27 dikata ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dikatakan aku mengenal mereka, dikatakan dan mereka mengikuti aku. Nah jadi benar-benar dikatakan sang penasihat ajaib itu memberi jalan keluar, dia memberi solusi, dia memberi tuntunannya. Masalahnya gini, kita mau nggak ikuti tuntunan Tuhan? Kita mau nggak ikuti jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu nggak enak Bapak Ibu Saudara. Kalau disuruh pilih lagu anak sekolah minggu, ada 2 jalan di dunia ini, lebar dan sempit, mana yang kita pilih? Semua orang juga pengen lewat tol. Lebar tuh kan enak, gak usah jejekan sempit-sempitan, ngapain? Nggak enak. Pilih mana Bapak Ibu? Lebar atau sempit? Jujur. Loh, kan kebanyakan orang gitu kan, kita suruh gini. Kalau suruh pilih itu mungkin semua orang pilihnya jalan sempit lah ya, karena memang ada lagunya sih ya. Sekarang saya rubah nih, suruh pilih mana? Lewat jalan tol ke Bandar Lampung 15 menit sampai. Bapak Ibu disuruh pilih lewat Kibang 1,5 jam baru sampai. Pilih mana? Tol. Tol kan? Artinya yang lebar lebih senang dong. Nyaman. Nah makanya Bapak Ibu, saya nggak ngomong lebar dan sempitnya sekarang. Saya ngomong gini, tuntunan Tuhannya. Tuhan mau bawa jalan yang lebar, monggo. Tuhan ngajak yang jalan sempit, ya ikutin. Tuhan mau lewatin jalan setapak, ya ikutin. Ini penasihat ajaib yang punya solusi yang paling baik. Maka saya katakan tadi, Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan paham banget keadaan kita. Tuhan peduli banget sama kita. Dan Tuhan tahu banget jalan yang terbaik buat kita. Jadi Bapak Ibu, saya katakan gini, tuntunan Tuhan itu yang terbaik. Dalam Mazmur 23 ayat 3 dikatakan gini, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Solusi Tuhan, tuntunan Tuhan berbeda-beda setiap orang. Bapak Ibu, jangan pernah ngiri kalau Tuhan kasih dia kayaknya kok mudah banget dalam hidup dia. Tuhan tahu kapasitasnya. Kenapa Tuhan kasih jalan yang agak sempit? Tuhan tahu juga kapasitas dia. Sekuat apa semampu dia. Mungkin Tuhan tahu dia kasih jalan yang lebar, kenapa? Karena dia gak mampu lama-lama, dikasih yang cepat. Ya, itulah Tuhan. Ya, sang penasehat yang ajaib, yang mampu menyediakan jalan keluar atau tuntunan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penasehat ajaib yang saya katakan tadi. Konselor cuma bisa beri nasihat yang terbaik menurut pola pikir dia. Hasil satu survei Bapak Ibu, hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Amerika di tahun 2019, dikatakan gini, 87% mahasiswa jurusan psikologi ternyata mengidap rasa cemas dan 68% mengalami gejala depresi. Bapak Ibu perhatiin nih, ini satu hal yang satu dilema ya. Mereka tuh Asosiasi Psikologi Amerika pasca sarjana jurusan psikologi yang memberi solusi kepada orang lain. Tapi dikatakan 87% mahasiswanya mengidap rasa cemas dan 68% mengalami gejala depresi. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, mau konselor, mau pendeta, mau pelayan, mau siapapun kita, kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Maka itu Bapak Ibu, jangan andalkan manusia. Ya. Dr. Phil dikatakan gini, memiliki gelar doktor dalam bidang psikologi tidak dengan sendirinya berarti bahwa saudara akan mampu mengatasi depresi
yang secara pribadi yang kau alami. Jadi gak ada jaminan, sekalipun dokter, psikologi, belum tentu dia punya jalan keluar. Solusinya cuma satu, sang penasehat ajaib yang bisa kasih solusi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar pagi hari ini, sama-sama kita mau datang sama Tuhan, kita mau datang kepada sang penasehat ajaib yang memberi solusi dalam kehidupan kita. Dan selama bulan ini kita belajar tentang nama-nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Sang penasehat ajaib itu ada bersama-sama dengan kita. Sekarang pertanyaannya, mau enggak Bapak Ibu datang kepada sang penasehat ajaib itu? Dia memahami keadaan kita, dia mempedulikan kehidupan kita, dan dia memberi jalan keluar dalam kehidupan kita. Dia memberi tuntunan dalam kehidupan kita. Dan biarlah di masa-masa menjelang Natal ini kita benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita benar-benar mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita benar-benar menemukan harapan di tengah-tengah kekelaman dalam kehidupan kita. Saya percaya banget Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini Tuhan itu sedang mencurahkan anugerahnya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Yang gak pernah kita bayangin, Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Yang gak pernah kita lihat, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang gak pernah kita mimpi-mimpiin, Tuhan tuh adain buat kita. Jadi biarlah pagi hari ini sama-sama kita mau benar-benar datang kepada sang penasehat ajaib yang memberi harapan di tengah kekelaman dalam kehidupan kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya penasehat ajaib yang akan menyingkirkan kekelaman dan menggantikannya dengan pengharapan. Sekelam apapun jalan hidup kita, percayalah kehadiran sang penasehat ajaib akan selalu memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari kita teduhkan hati kita sebentar. Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan kita akan tinggal dalam kegelapan, kekelaman dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak punya pengharapan dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita menyadari ada Tuhan yang selalu berserta dengan kita, Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Biarlah pagi hari ini, seberat apapun problemmu, sesukar apapun masalahmu, sesulit apapun jalanmu, percayalah, ada Tuhan yang menyertai kita, yang akan menuntun kita. Tuhan yang memahami, Tuhan yang mempedulikan kita. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada siapapun, karena manusia terbatas. Tapi sang penasehat ajaib ini, Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang punya kemampuan, yang Tuhan yang bisa cari solusi apapun dalam kehidupan kita. Solusinya ajaib, karena dia penasehat ajaib. Bapak Ibu Saudara, maukah kita seperti domba-domba yang taat akan tuntunan Tuhan? Tuhan gak pernah membawa domba-dombanya ke tempat-tempat yang sukar. Tuhan gak pernah bawa domba-dombanya ke tempat kawanan serigala atau singa. Tapi Tuhan selalu membawa domba-dombanya ke padang rumput yang berumput hijau. Tuhan gak pernah tersesat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan gak pernah menyesatkan orang yang berharap kepadanya, karena Tuhan Maha Pengasih. Ia selalu menyediakan jalan keluar. Tuhan selalu menuntun di jalan yang benar, karena Dia adalah sang penasehat yang ajaib. Apapun persoalan dalam hidup kita hari-hari ini, datang sama Tuhan. Jangan kecewa kepada suamimu atau kepada istrimu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, kepada pemimpinmu atau kepada siapapun juga. Datang kepada penasehat yang ajaib. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hatimu.
Tuhan tahu kedalaman hatimu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, Tuhan tahu. Mari Bapak Ibu Saudara datang sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara kita berdiam sebentar. Izinkan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, percayalah, Tuhan hadir di sampingmu. Tuhan ada besertamu. Terima kasih Tuhan. Berbicara ya Bapa bagi setiap kami. Kami mau berseru seperti seorang kusta. Kalau Engkau mau, Engkau dapat melakukannya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Kami minta kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu persoalan hidup kami Tuhan Yesus. Engkau paham keadaan kami. Engkau paham pikiran kami. Engkau paham tindak tanduk kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepada Engkau. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan Yesus, kepada Sang Penasehat ajaib Tuhan Yesus. Biarlah kami mau dengaran dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau relakan Engkau pimpin hidup kami, Engkau tuntun hidup kami Tuhan. Biarlah dalam keluarga kami boleh melihat perubahan-perubahan terjadi. Dalam usaha kami boleh melihat Tuhan perubahan demi perubahan terjadi menjadi lebih baik dan lebih baik Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti Tuhan, Engkau menuntun kami ke tempat-tempat yang pasti Tuhan Yesus. Engkau gembala yang baik, Engkau penasehat ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau pagi hari ini, kalau hari-hari kami menemukan jalan-jalan yang buntu Tuhan. Kami gak mampu melihat masa depan kami Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau menggandeng kami Tuhan, membawa ke jalan-jalan yang telah Kau tetapkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak membawa kami ke padang yang gersang Tuhan. Seandainya Engkau izinkan kami melalui padang yang gersang, kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kau tetap menuntun kami, Kau tetap memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sampai ke padang rumput yang berumput hijau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa setiap kami Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan Yesus. Bawa setiap kami Tuhan untuk semakin mengenal Sang Penasehat ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersehidangan dengan Kau Tuhan Yesus. Kami mau menikmati perjamuan kudus. Kami berdoa, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni kami akan pelanggaran kami, akan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami makan minum Tuhan, tidak kedapatan dosa atau kutuk dalam kehidupan kami. Tapi kami berdoa, biarlah ketika kami menikmatinya Tuhan, itu boleh mendatangkan kesejahteraan, kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu, biarlah boleh menjadi satu dengan kami. Dan itu boleh menjadikan satu kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuduskan Tuhan, roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan setiap kami yang melayani Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.
Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita menikmati tubuh Kristus, kita merenungkan sebentar karya salib Tuhan. Yesus pribadi yang gak bersalah. Dia menerima hukuman bukan karena kesalahannya. Dia mati tergantung di kayu salib bukan kehabisan darah. Tapi Yesus memberikan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya karena Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Dan Yesus mengasihi kita semua. Waktu Yesus mati, kita masih orang-orang yang berdosa. Yesus menebusnya, supaya kita layak menerima janji-janji Tuhan, menerima kerajaannya. Biarlah pagi hari ini kita menyadari karya salib itu dan kita tidak pernah menyia-nyiakan karya salib itu. Dan kita mau hidup seperti Kristus hidup buat kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau merelakan putra tunggalmu satu-satunya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Dengan penuh penderitaan, dengan penuh bilur-bilur. Karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Engkau rela menggantikan kematian supaya kami mengalami kehidupan dengan putra tunggalmu. Engkau merelakan diri putramu dicambuk, disesah supaya kami boleh mengalami kesembuhan daripadanya. Bapak, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu. Terima kasih Tuhan buat karya salibmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat putra tunggal yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini beri peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Darah yang menguduskan kami, darah yang melayakkan kami untuk masuk ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, darah yang tercurah, yang menghapus dosa kami. Tuhan, layakkan kami. Kami mau janji kepadamu Tuhan. Kami menghargai kematian-Mu. Kami mau menghargai Tuhan curahan darah-Mu dengan hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan Yesus. Mengalir Tuhan kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Mengalir damai sejahtera sukacitamu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Di nama Rabba Takara Besikia Laba 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 Tiara Besikia Laba Laba Laba. Oh haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan dan kami mau imani Tuhan. Kami boleh mengalami kesembuhan Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami berkat ilahi daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bila kami boleh berjalan semakin hari semakin kuat Tuhan. Sampai kepada kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa terus berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa terus Tuhan, bila kami semakin Tuhan mengenal Sang Penasehat yang ajaib, yang memahami keadaan kami, yang mempedulikan kami Tuhan, yang memberi jalan keluar dalam kehidupan kami, yang menuntun kami Tuhan ke padang rumput yang berumput hijau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kekelaman itu sirna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kegelapan itu sirna dalam kehidupan kami. Engkau memberi pelangi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberi hari esok yang penuh pengharapan Tuhan. Engkau memberi langkah-langkah yang pasti dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu. Setiap kita yang terus mau mengenal Sang Penasehat ajaib berkata, amin. Tuhan memberkati, silakan.